Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali mengeluarkan memorandum agar jajarannya menunda pengusutan aduan atau laporan terhadap bakal capres-cawapres, kepala daerah dan anggota DPR RI. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan kebijakan dikeluarkan agar para calon terhindar dari kriminalisasi menjelang pemilu. Kejaksaan Agung kembali mengeluarkan memorandum untuk mengoptimalkan penegakan hukum dan meminimalkan dampak penegakan hukum dalam pemilu 2024. Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta jajaran bidang intelijen dan tindak pidana khusus agar hati-hati dan cermat menangani laporan dugaan korupsi capres-cawapres, calon anggota DPR, dan calon kepala daerah. Kita tidak mau kita dijadikan alat politik. Satu, dijadikan black campaign oleh peserta yang lain. Itu pertimbangan pertama. Yang kedua, kita menjaga netralitas daripada aparat penegak hukum. Yang ketiga, kita jangan dibawa ke ranah-ranah politik, politisasi, kriminalisasi. Sehingga untuk menjaga marwah daripada kejaksaan dalam rangka mendukung proses demokratisasi di Indonesia, keberhasilan demokratisasi ini, kita mengeluarkan suatu kebijakan yang berlakunya cuma kurang lebih 5-6 bulan. Yang berlaku mulai bulan Oktober pada saat ada pendaftaran legislatif eksekutif yang sudah tetap dari KPU, baru nanti setelah itu sampai bulan Februari pemilihan. Nah, setelah sudah ada pemilihan pemilu, baru kita lakukan penyelidikan, penyidikan sampai proses gitu loh. Digunakan tangan kita untuk nabrak orang lain, Ini kita nggak mau gitu loh. Sehingga untuk calon peserta saja, calon peserta bukan semua tindak pidana korupsi. Kalau yang lain kita jalan terus on the track. Tapi itu pun kita batasi juga. Kalau sekarang Pak terjadi boleh nggak boleh? Karena kalau yang sekarang masih bakal calon. Tapi kalau sudah calon, sudah tetap, sudah mengikuti sudah ada penetapan dari KPU, ini yang kita hindari. Jangan sampai ada saingannya ini melaporkannya. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan kerap ada kriminalisasi terhadap para calon menjelang pemilu. Ya memang sejak dulu gitu, karena seringkali kalau ada pemilu, itu para calon sering dikriminalisasi dengan laporan-laporan yang kemudian sering tidak terbukti, sehingga dia sudah terlanjur jatuh namanya dan tidak terpilih, bahkan tidak berani mendaftar juga. Nah sekarang Kejaksaan Agung kembali mengumumkan kebijakannya untuk pencalonan dalam kaitan dengan pemilu, kasus-kasus korupsi supaya ditunda dulu sampai pemilu selesai. Yang Pilpres dan Legislatif ditunda sampai dengan tanggal 14 Februari. Yang Pilkada sampai dengan November atau kapan Pilkada itu dilakukan. Itu hanya ditunda dulu penyelidikan dan penyidikannya. Tentu kalau yang sedang berjalan nanti biar dicari jalan keluar oleh Kejaksaan Agung. Tentu saja kalau sudah berjalan kan tidak bisa dikaitkan dengan pemilu. Tapi semuanya tentu akan dibijaki agar hukum itu tidak dipolitisir lah gitu. Namun dalam pandangan pakar hukum Abdul Fikar Hajar, tidak semestinya proses hukum ditunda, termasuk karena menjelang pemilu. Itu indikator atau indikasi bahwa memang penegakan hukum itu bergantung pada faktor lain, yaitu kekuasaan lain, yaitu kekuasaan politik. Dan penundaan ini bisa ditafsirkan sebagai intervensi dari kekuatan politik atau kekuasaan politik terhadap penegakan hukum. Seharusnya penegakan hukum itu tidak melihat tidak dipengaruhi oleh faktor apapun gitu, sekalipun itu faktor politik gitu ya. Maksud saya ketika orang sudah terlibat seharusnya terus proses itu harus dilakukan gitu ya. Bukan berhenti kemudian kalau ada pemilihan umum atau pemilihan yang lain-lain dan sebagainya.
Sebelumnya, kebijakan Kejaksaan Agung menunda proses hukum juga dikeluarkan saat pemilihan kepala daerah tahun 2019. Dari Jakarta, Nadila Saleh, Dwi Kustantio, TV One mengabarkan. Lalu apa sebenarnya urgensi Kejaksaan Agung menunda pengusutan jika ada pengaduan ataupun pelaporan dugaan korupsi terhadap Capres-Cawapres menjelang Pilpres tahun 2024 yang hanya tersisa 6 bulan lagi? Ya, benarkah banyak upaya kampanye gelap dan memanfaatkan kejaksaan untuk menyerang capres-cawapres tertentu? Tepatkah kemudian kebijakan memorandum ini menunda pengusutan aduan korupsi capres-cawapres? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Kapus Penkum Kejaksaan Agung, ada Pak Ketut Sumedana, ada Ketua KPK periode 2011-2015, ada Pak Abraham Samad, dan praktisi hukum ada Bang Teguh Nasrullah. Selamat sore, Assalamualaikum semuanya. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya ingin ke Pak Ketut dulu nih yang mewakili Pak Jaksa Agung soal memorandum. Sebenarnya urgensinya apa sih Pak Ketut tiba-tiba keluar memorandum ini? Apakah memang sudah ada indikasi-indikasi yang disebutkan tadi oleh Pak Ketut? Ada yang mau memanfaatkan Kejagung lah, menjadikan ini sebagai alat politisasi dan lain sebagainya? Jadi begini, ini instruksi Jaksa Agung nomor 6 2023 ini adalah instruksi yang kedua yang pernah kita keluarkan sebelumnya di tahun 2020, yaitu nomor 9 2019 Ya. terkait dengan pilkada serentak. Jadi sudah 2 kali kita keluarkan instruksi ini. Kenapa ini kita keluarkan? Tentu tidak langsung ujung-ujung keluar, tetapi ini dari bahan dari evaluasi dari Jaksa Agung pimpinan kita dari pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi tujuannya adalah tidak lain untuk menjaga independensi dan netralitas penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kejaksaan, ya, kemudian menjaga marwah penegakan hukum itu agar tidak dilakukan digunakan sebagai alat kepentingan politik tertentu. Ya, yang paling terpenting adalah kita juga menghormati asas legalitas, yaitu presumption of innocence ya bagi peserta pemilu. Ya, kemudian kita juga menghormati proses demokratisasi yang sedang berjalan. Intinya seperti itu sebenarnya. Tadi kalau saya tambahkan sedikit bahwa yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak ada masalah, bukan dihentikan atau bukan ditunda, tetapi kita menunda yang melakukan pengusutan atau penyelidikan terhadap laporan-laporan baru ketika surat instruksi Jaksa Agung ini keluar seperti itu. Iya, Pak Ketut, sebenarnya kalau untuk Black Campaign sendiri seperti apa? Apakah sudah ada yang mengarah tanda-tanda ke sana atau seperti apa sehingga ada landasan dibuatnya memorandum ini? Nah, ini kan bentuk antisipasi yang ditujukan bukan saja di Kejaksaan Agung, tetapi juga ditujukan kepada daerah di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Ini adalah bentuk antisipasi kita. Tentu kenapa ini dikeluarkan? Tentu hasil dari evaluasi dari Kejaksaan Agung pernah dilakukan hal seperti ini, satu, kedua, ketiga. Yang kedua, jangan sampai kita setelah kita melakukan suatu pemanggilan terhadap para calon legislatif atau eksekutif ini dijadikan black campaign, lalu dijadikan memberikan colek terhadap peserta pemilu ini dalam kondisi yang negatif seperti itu. Itu yang kita hindari sebenarnya, sehingga memang kita tidak ingin pelaksanaan pemilu ini terganggu atau gaduh gara-gara keberadaan pengusutan atau pemeriksaan terhadap orang-orang tertentu baik di pusat maupun di daerah. Seperti itu, Mbak. Tadi bilang Pak Ketut ini hasil evaluasi, artinya apakah memang sebenarnya banyak kasus-kasus seperti itu yang terjadi lalu kemudian ini menjadi bahan evaluasi, jadi pertimbangan. Bisa dikasih contoh nggak Pak, kasus-kasusnya kayak apa sih contohnya begitu? Ya, ini kan biasanya terjadi di daerah ya, misalnya ada seorang kepala daerah kepingin mencalonkan diri, kemudian ada orang-orang tertentu yang meminjam tangannya kejaksaan atau penegak hukum yang lain ya untuk melakukan satu proses penyidikan atau pemanggilan, ini kan memberikan stigma negatif bagi mereka. Ya itu yang kita hindari. Apakah ini pernah terjadi? Ya ini dari hasil evaluasi kita. Kita tidak bisa menunjukkan data secara akurat di sini, tetapi itu hasil evaluasi kita di lapangan agar hal ini dihindarkan dalam proses demokratisasi yang sedang berjalan. Sehingga kita betul-betul demokratisasi ini berjalan secara jurdil, dipercaya oleh masyarakat. Ya, tidak ada hal-hal yang campaign tadi yang tidak kita harapkan ke depan. Oke, kita langsung ke Bang Abraham Samad. Bang Abraham Samad, ini kan posisinya sebenarnya kan KPK melihat hal yang berbeda. Proses hukum harus tetap dilanjutkan, harus tetap berjalan. Kalau dari kacamata Bang Abraham Samad sendiri seperti apa? Sebenarnya harus dilihat secara kontekstual ya. Maksudnya seperti begini.
kalau memang aparat penegak hukumnya itu berjalan secara on the track, maka sebenarnya tidak ada masalah. Kan yang dikhawatirkan tadi, misalnya aparat penegak hukum dia jadikan alat, ya, dijadikan alat politisasi dalam hal berkaitan dengan perkara-perkara hukum. Tapi sekali lagi, menurut hemat saya harus bijak, ya, harus lebih hati-hati terhadap isi dari instruksi. Sebenarnya kalau saya lihat ini instruksi Jaksa Agung kepada jajaran kejaksaan, jadi tidak terikat oleh aparat penegak hukum lain, misalnya kepolisian maupun KPK. Oleh karena itu sebenarnya ini harus disikapi dengan secara berhati-hati, karena saya khawatir jangan sampai instruksi ini juga itu memandekkan, ya, atau membuat jalan di tempat penegakan hukum yang harusnya berjalan sebagaimana mestinya. Itu yang saya khawatir. Oleh karena itu sebenarnya aparat di tingkat bawah ini harus lebih hati-hati menanggapi instruksi Jaksa Agung ini. Karena jangan sampai misalnya ada seorang caleg, ya, karena ini kan tidak hanya terbatas kepada capres maupun cawapres, ya, tapi ini juga termasuk di dalamnya calon anggota legislatif. Itu yang saya tangkap, ya. Jadi saya agak khawatir jangan sampai nanti misalnya ada seorang caleg yang nyata-nyata memang sebenarnya secara hukum, ya, punya alat bukti yang kuat untuk bisa dilakukan penyelidikan. Tapi karena dengan adanya instruksi Jaksa Agung, yang bersangkutan bisa menikmati instruksi ini. Kenapa saya katakan bisa menikmati? Bisa jadi tidak diperiksa. Itu yang saya khawatir. Oleh karena itu harus penuh kehati-hatian, prudent, ya, penuh kehati-hatian untuk bisa mensikapi instruksi Jaksa Agung ini. Karena di tingkat bawah, terus terang aja, mungkin di Kejaksaan Agung bisa menerjemahkan secara baik instruksi Jaksa Agung itu, tapi di tingkat bawah, di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri ke bawah, ini kan bisa jadi bias instruksi ini, bisa dimanfaatkan juga secara negatif, bisa juga dimanfaatkan secara positif. Oleh karena itu menurut saya, instruksi ini harus ditindaklanjuti dengan surat edaran yang memuat poin-poin yang lebih jelas menurut saya. Karena kalau tidak, ya itu lagi bisa disalahgunakan juga. Tapi kalau saya pribadi, kalau diminta tanggapan, saya pribadi sebenarnya tidak terlalu setuju. Kenapa saya katakan tidak terlalu setuju? Karena itu tadi ada kekhawatiran saya. Oleh karena itu menurut saya yang terpenting sebenarnya integritas serta independensi aparat penegak hukum. Kalau aparat penegak hukum itu punya independensi serta integritas yang kuat, sebenarnya tidak akan mungkin mereka bisa diombang-ambing oleh kekuatan politik. Itu sebenarnya intinya. Karena sekali lagi bahwa hukum itu harus bisa berdiri secara mandiri, ya. Dia tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan non-hukum, misalnya kepentingan politik dan kepentingan lain. Oleh karena itu ini yang harus dijaga. Jadi selain marwah tadi disampaikan Pak Ketut, selain menjaga marwah institusi lembaga penegak hukum, yaitu kejaksaan, terpenting juga menurut saya menjaga marwah law enforcement, menjaga marwah penegakan hukum itu sendiri, karena jangan sampai kita menjaga marwah institusi tapi justru dari segi penegakan hukum law enforcement-nya itu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi sekali lagi ini harus disikapi dengan hati-hati. Tidak harus diterjemahkan secara secara letterleh gitu, ya. Karena itu berbahaya menurut saya. Mungkin Pak Ketut bisa menerjemahkan secara baik instruksi itu, tapi saya tidak yakin di tingkat Kejaksaan Tinggi maupun yang ada di level tingkat bawah, karena kan caleg ini ada di tingkat bawah, ada di kabupaten dan lain sebagainya. Jangan sampai itu nanti dijadikan alat untuk mengamankan seseorang yang seharusnya ditindaklanjuti secara hukum. Sebelum nanti Pak Ketut menjawab, saya ingin dengar juga suara dari Bang Nasrullah untuk menanggapi dari sisi praktisi hukum sebagai seorang pengacara yang membela klien misalnya yang tersandung kasus hukum tapi kemudian maju sebagai peserta pemilu. Nah, apakah ini sebuah langkah yang tepat agar ditunda dulu sampai pemilu selesai, baru kemudian dilanjutkan lagi? Ya gini, saya heran ya kenapa isu ini muncul sekarang. Kebijakan ini sudah lama dilakukan oleh negara kita. Ya, bukan hari ini baru
baru bukan periode ini, periode sebelumnya sudah ada kebijakan itu. Nah, kenapa kebijakan itu muncul? Karena dalam pengalaman praktek bahwa sebelum muncul kebijakan tersebut, banyak sekali lawan-lawan politik yang dijadikan tersangka oleh aparat penegak hukum, dilakukan penyelidikan, dan kita tidak bisa memungkiri fakta bahwa kalau ada orang yang mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah di daerah-daerah, baru hari ini dia mencuat ke permukaan, besoknya sudah 1001 kasus muncul ke permukaan. Nah, saya tidak segan-segan untuk mengatakan bahwa lawan-lawan politik sering sekali menggunakan tangan aparat penegak hukum. Dalam hal ini mohon maaf Pak Ketut, jangan tersinggung, tapi saya harus menceritakan ini sejarah. Belum tentu sekarang terjadi ya. Sejarahnya adalah tangan kejaksaan, tangan kepolisian yang digunakan untuk mentersangkakan orang-orang tersebut. Nah, memang begini, kalau kita tinjau dari kacamata hukum, di sini ada dua hukum yang berjalan sekaligus. Hukum tata negara dan hukum pidana. Hukum pidana itu tidak boleh terhenti dengan suatu alasan apapun. Namun, negara bisa mengambil kebijakan ketika ada situasi politik seperti ini demi kepentingan negara, demi kepentingan masyarakat banyak, demi kepentingan umum. Apa kebijakannya? Tapi kewenangannya ada di negara. Dalam hal ini kewenangan ada di presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, bukan di kejaksaan. Kejaksaan adalah aparat penegak hukum, tidak boleh mengambil kebijakan politik dalam penegakan hukum, kecuali politik hukum. Ya, tetapi di sini presiden yang harus mengambil sikap bahwa menjelang pilpres atau pilkada yang serentak, mulai tanggal sekian sampai sekian, tidak boleh ada kasus-kasus yang berkaitan dengan calon-calon. Ditunda, selesai itu semua. Nah, masalahnya adalah kan menjadi isu, apakah kejaksaan punya kewenangan? Orang bisa berbeda pendapat. Salah satu kewenangan kejaksaan itu adalah mengambil langkah demi kepentingan umum, ya. Nah, dalam kasus ini bukan persoalan kepentingan umum, ini kepentingan politik. Oleh karena itu kewenangannya ada di presiden. Presiden bisa saja lewat Menko Polhukam membuat pengumuman tersebut yang harus dipatuhi oleh seluruh aparat penegak hukum. Jadi memang di sisi lain ada juga kekhawatiran. Kekhawatirannya apa? Ya, kalau udah terlanjur jadi presiden nanti gimana lebih penegakan hukum terhadap dirinya. Itu kan hampir sudah bisa dipastikan hampir tidak mungkin presiden atau wakil presiden ditarik ke ranah pidana. Nah, saya mengatakan kalau merujuk kepada apa yang disampaikan Pak Abraham Samad, ini tergantung integritas aparat penegak hukum. Presiden wakil presiden pun ketika bicara integritas bisa ditersangkakan. Nah, namun ada proses-proses yang harus dilalui, ya. Kalau masalah level kepala daerah, anggota DPR, gampang sekali. Dan selama ini kan berjibun anggota kepala daerah yang sudah jadi kepala daerah, anggota DPR ditersangkakan. Tapi persoalan ke presidennya ini dan wakil presiden. Nah, saya rasa persoalannya itu memang harus menunggu proses penyelesaian. Dan ini adalah kepentingan politik. Yang menarik adalah ketika politik hukum maksud saya. Iya, ketika ini menyangkut kasus terhadap capres dan cawapres, kita bahas lepas jeda ya, Pak Ketut. Kita akan gali soal itu. Nanti kita jeda dulu, kita akan kembali saat lagi.